Selamat siang pemirsa. Sekilas info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Felia Ramadhani akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Polemik pasal kumpul kebo, Gubernur Koster angkat suara. Undang-undang KUHP yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak akan memberikan dampak negatif terhadap para pariwisata Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan pemerintah tetap menghormati keberadaan wisatawan yang datang ke Bali, baik wisatawan domestik maupun mancanegara atau WISMA, termasuk menghormati privasi wisatawan tersebut. Menurut Koster, Undang-Undang KUHP tidak serta-merta secara spesifik mengatur soal seks pranikah. Pasal 411 KUHP mengatur tentang perzinahan dan pasal 412 KUHP mengatur tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar pranikah. Kedua ketentuan tersebut bukan dikualifikasi sebagai delik umum yang pelakunya serta-merta dapat ditangkap dan dituntut, melainkan merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada yang mengadukan. Adapun yang mengadukan pun harus orang yang memiliki hubungan pernikahan atau orang tua dari salah satu pelaku. Wisatawan tidak takut berlibur ke Bali karena tidak ada perubahan kebijakan Pemprov Bali terhadap wisatawan. Wisatawan yang menginap di hotel tidak akan dilakukan pemeriksaan soal status perkawinan mereka atau hubungan mereka. Pengelola akomodasi hotel hingga villa juga menjamin kerahasiaan data para tamunya sehingga tidak mengganggu liburan mereka selama di Bali. Koster juga menegaskan jika tidak benar adanya pembatalan penerbangan ke Bali setelah disahkannya Undang-Undang KUHP. Justru tren kedatangan penumpang mancanegara dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai meningkat pada Desember 2022, proyeksi semakin meningkat jelang Natal dan liburan tahun baru. Beralih ke berita selanjutnya. Gempa bumi yang pada Selasa 13 Desember 2022 melanda bagian Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali tercatat telah menyebabkan 2 orang terluka ringan dan 46 bangunan rusak ringan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis BMKG yang diterima di Bandung, Rabu 14 Desember 2022, menyebutkan bahwa bangunan yang rusak akibat gempa tersebar di wilayah Kecamatan Kubus, Manggis, Karangasem, Abang, Rendang, dan Bebandem. Ia merinci, gempa menyebabkan 24 rumah rusak ringan di Kecamatan Kubu, 5 rumah rusak ringan di Kecamatan Manggis, 10 rumah rusak ringan di Kecamatan Karangasem, 2 rumah rusak ringan di Kecamatan Abang, 1 rumah rusak ringan di Kecamatan Rendang, dan 4 rumah rusak ringan di Kecamatan Bedandam. Daryono meminta warga menjauhi bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, serta memeriksa bangunan tempat tinggal untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke rumah. Gempa dengan magnitudo 5,2 terjadi di sekitar 1 km timur Kubu, Karangasem pada Selasa 13 Desember pukul 18.38 waktu Indonesia bagian tengah, menyusul gempa dengan magnitudo 4,8 yang terjadi pada pukul 17.56 waktu Indonesia bagian tengah. BMKG melaporkan hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah telah terjadi 61 gempa susulan dengan magnitudo 1,9 sampai 4,6 wilayah tersebut. Daryono menjelaskan bahwa gempa yang terjadi di Karangasem getarannya dirasakan juga di Tabanan, Bandung, Buleleng di Provinsi
Bali, serta Lombok Timur, Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. Karangasem tercatat pernah mengalami gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang menyebabkan 5 orang meninggal dan 284 orang terluka pada tahun 1979. Selain itu, pada tanggal 16 Oktober 2021, wilayah Karangasem mengalami gempa dengan magnitudo 4,8 yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 151 orang terluka, 2.512 bangunan rusak, dan 594 fasilitas umum rusak. Demikian yang saya laporkan saat ini. Velia Ramadhani dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.